Oke, selamat datang di channel RPG Martinus, teman-teman. Kali ini aku mau share tentang bagaimana caranya membuat sebuah quest tapi dengan batas waktu ya. Nah, ini kemarin ada yang nanya bagaimana caranya membuat quest dengan batasan waktu ya. Oke, yang pertama untuk membuat quest dengan batasan waktu, kita perlu membuat questnya dulu, teman-teman. Jadi basic quest itu harus dibuat dulu. Bagaimana caranya membuat sebuah basic quest yang nantinya bisa kita kasih waktu ya, kita bikin sebuah event ya. Kita pakai menu event yang di sini, kemudian kita double klik di mana event itu questnya akan kita dapatkan ya. Misalnya di sini double klik, kita kasih nama sebisa mungkin untuk pakai nama yang sesuai ya, misalnya quest kucing. Nah, aku mau bikin questnya mencari kucing gitu ya ceritanya. Oke, yang pertama quest kucing ini kita kasih gambar siapa ya, mungkin dia saja. Oke. Pertama kita mau bikin quest ya, menampilkan teks seperti ini. Kita kasih wajah aktornya, mau membantu mencari kucing, jangan kucing lah ya, kita kasih nama Miau aja ya, Miau. Seperti ini. Nah, setelah ada pertanyaan seperti ini, kita akan tampilkan pilihan ya, show choice ya, show choices. Ada dua kondisi, kalau kita bilang ya atau kita bilang tidak. Oke, ada dua kondisi ya. Pertama ya. Nah, kalau iya berarti kita mau bikin sebuah quest itu aktif. Nah, untuk membuat sebuah quest aktif kita membutuhkan yang namanya variabel, teman-teman. Variabelnya kita bikin di sini, kita double klik ya di bawah tulisan ya ini, kita kasih kontrol variabel, kemudian kita pilih variabelnya. Kebetulan di sini aku udah punya banyak variabel ya. Kalau teman-teman belum bikin, tentunya di sini masih kosong semua dari variabel 1 sampai 18 ini. Tapi karena aku udah bikin ada banyak variabel di sini ya. Nah, untuk quest ini aku bikin variabel baru ya di nomor 19. Di sini aku kasih nama quest Miau ya, quest Miau, apply, kita oke. Nah, quest Miau ini akan aku kasih konstan 1, teman-teman, seperti ini, set ya, pilihannya set konstan 1. Nah, ini artinya aku mengaktifkan quest Miau ya. Ini basic biner itu antara 0 dan 1. Kalau 0 itu mati, kalau 1 itu hidup gitu ya. Nah, ini quest Miau-nya aku kasih 1 supaya dia questnya hidup. Nah, kalau questnya hidup nanti mau ngapain, nah itu nanti ya. Dan kalau tidak ya tidak ngapa-ngapain berarti gitu ya, seperti itu. Berarti ini questnya sudah dihidupkan. Sekarang kita mau membuat kucingnya ya. Kucingnya seperti ini, teman-teman. Kita kasih di sini, kita double klik, kita kasih gambar kucing ya, misalnya nature dia ini ya. Oke, untuk pergerakannya kita kasih random aja ya, dan kita kasih slower biar nggak cepat-cepat amat gerakannya. Kita kasih slower 4 deh. Nah, seperti ini. Di sini kita akan juga buat sebuah kondisi ya. Kondisinya apa ya? Kondisi di mana quest itu hidup atau tidak gitu ya. Oh maaf teman-teman, aku ada satu kesalahan yang harus aku perbaiki ya.
Yang pertama kita kasih ininya tidak usah pakai gambar ya, jadi kucingnya belum ada. Terus kita bikin ini sebuah paralel seperti ini aja ya, paralel. Terus ini fixed below karakter seperti ini. Kita bikin namanya event ini meow ya, kita bikin si meow. Tapi meow ini kan belum kelihatan ceritanya saat questnya itu masih belum kita terima, maka meow ini belum kelihatan. Tapi kita akan buat meownya kelihatan dengan new event page seperti ini ya. Akan ada 2 event page di sini. Nah, untuk event page yang kedua ini kita akan bikin gambarnya si meow ya. Si meow ini kita gambar kucing ini. Terus kita kasih random seperti tadi ya, slowernya kita kasih 4 aja deh. Kemudian action button betul. Nah, ini seperti ini. Nanti kita akan kasih kondisian seperti ini, pakai cara conditional branch ya. Kita double klik, kita kasih conditional branch. Kita mau ngecek variabel quest meow nya ini. Kalau quest meow nya ini masih 0, nah seperti itu ya bacanya, variabel quest meow nya sama dengan 0. Kita kasih create else branch di sini supaya ada pilihan lain ya. Nah, ini kalau quest meow nya 0, maka si meow ini akan mengeluarkan teks ya. Kita kasih gambar kucingnya, teksnya meow sekali aja. Oke. Kalau misalnya kita kasih di dalam sini selain 0 berarti kan 1 ya. Selain 0 berarti 1, berarti kita kasih teksnya meow nya 2 kali gitu ya mungkin ya. Meow meow. Nah, karena ini meow meow, artinya kita mau ambil kucingnya ini ya supaya kita bawa. Nah, karena kucingnya kita bawa, kita mau kasih nilai variabelnya itu ke ini quest meow ini, kita kasih konstan 2 ya, supaya dia tidak 0 dan tidak 1. 2 itu artinya kucingnya sudah diambil gitu ya. Kalau 1 itu questnya diterima, kalau 0 itu questnya belum diterima, kalau 2 itu questnya sudah dijalankan ya, artinya kucingnya sudah diambil seperti itu. Nah, karena kucingnya sudah diambil, oh ya, kita kasih self switch di sini A ya. Kemudian kalau kucingnya udah diambil, kita yang A ini mau kita matikan gitu. Control self switch, A nya kita off kan seperti ini. Jadi nanti halaman ini, event page nya ini akan di off kan, sehingga akan balik lagi ke sini ya. Seperti itu teman-teman. Tapi di sini ada kondisi yang perlu diatur juga ya, yaitu apakah questnya sudah hidup atau belum. Nah, itu masalahnya. Kalau questnya itu belum diterima, tentunya kucingnya tidak akan keluar dulu gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita double klik lagi, kita kasih conditional branch, kita cek variabel quest meow nya. Quest meow kita cek apakah quest meow itu 1 atau tidak gitu. Kalau 1 kan berarti udah diterima ya. Kita kasih else di sini ya. Jika quest meow nya itu 1, maka kita akan pindahkan event ini ke halaman kedua ini ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan seperti ini.
kita double klik di sini, control cell switch A kita on kan gitu ya, on, sehingga kalau ini on dia akan pindah ke halaman ini sehingga kucingnya muncul gitu ya, seperti itu. Ya seperti itu kira-kira. Kita akan coba tes dulu ya. Oh iya, kita akan edit yang ini sekalian ya, karena ini kalau nanti kucingnya sudah kita ambil berarti kan quest meow posisinya akan menjadi nilainya 2 ya, bukan 1. Nah, di sini kita akan bikin pengkondisian dulu. Seperti ini, kita double klik di atas. Kita kasih conditional branch, kita cek variabelnya quest meow. Jika quest meow-nya 0, seperti ini. Kemudian kita kasih create else branch seperti ini. Nah, jika quest meow-nya 0 masih belum diterima artinya, maka ini dari sini sampai sini kita Ctrl X, kita klik di sini, kita paste ya, Ctrl V. Jika quest meow-nya 0, maka si cewek ini akan bertanya mau membantu mencari meow enggak. Nah, jika kita pilih ya, maka nanti kontrol variabelnya quest meow-nya akan dirubah ke 1 ya, artinya questnya diterima. Jika tidak, ya tidak akan terjadi apa-apa gitu ya. Kemudian kalau misalnya quest meow-nya itu masih 1, nah di sini kan kita bisa kemungkinan akan berbicara lagi kepada si perempuan ini kan untuk menyelesaikan questnya. Nah, untuk itu kita butuh conditional branch lagi. Seperti ini, kita double klik, kita kasih conditional branch, kita cek apakah quest meow-nya ini 1. Nah, kita kasih create else ya, seperti ini. Apakah quest meow-nya 1? Nah, kalau quest meow-nya 1 berarti kan sudah diterima, tapi kucingnya belum didapatkan. Kalau kucingnya didapatkan tadi kan dirubahnya ke 2 ya, bukan 1 lagi, tapi sudah ke 2. Nah, kalau questnya masih berjalan seperti ini, masih 1, artinya kita akan tampilkan tulisan yang berkata tolong carikan meow, seperti ini ya. Meow-nya huruf besar mungkin ya. Oke. Kemudian kalau misalnya yang lain bukan 1 ya, artinya bukan 1 dan bukan 0 gitu kan, karena ini else-nya bukan 0, selain bukan 0 dan bukan 1 maka akan 2 gitu maksudnya. Nah, di sini else ini nanti kalau sudah 2 itu akan berkata seperti ini, terima kasih sudah menemukan meow, seperti ini ya. Oke, apply dulu. Oke, jadi seperti ini settingannya. Kita akan coba dulu teman-teman. Kalau misalnya ada kesalahan kita bisa langsung perbaiki nanti ya. Kita langsung new game aja. Posisinya akan di map yang tadi ya, yang telah kita buat. Nah, ini kita jalan, kita ngobrol ya, mau membantu mencari meow. Oke. Oh, ini pilihannya di sebelah kanan ya, nanti kita rubah ke tengah deh biar agak bagus. Kalau kita bilang tidak di sini, maka tidak akan terjadi apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita bilang ya, maka kucingnya akan keluar gitu. Nah, kalau misalnya kita
interaksi. Oh, kucingnya tidak bisa di miau miau ya. Miau miau itu artinya tadi questnya sudah diterima, terus kita berinteraksi gitu ya. Kalau questnya belum diterima, dia cuma akan bilang miau sekali saja gitu kan tadi. Nah, karena ini questnya sudah aku ya tadi, makanya akan keluar tulisan miau miau, bukan miau saja. Dan ini kucingnya harusnya akan menghilang karena kucingnya akan kita ambil gitu ya. Nah, seperti ini. Dan kalau kita ngomong lagi ke mbaknya ini, maka akan muncul terima kasih sudah menemukan miau ya. Oke, seperti itu. Jadi questnya udah berhasil jalan ya. Sekarang kita mau bikin supaya questnya ini ada timing waktunya ya. Seperti apa? Nah, kita akan lanjutkan ya teman-teman. Untuk melanjutkan, sekarang setelah kita bisa membuat quest, basic quest, kita akan berikan basic quest ini timer ya, timer atau waktu, supaya basic questnya ini ada waktunya dan tidak selamanya bisa berjalan questnya gitu ya. Nah, untuk timer yang kita butuhkan adalah sebuah event. Kita bisa bikin saja di sini ya, sebuah event, namanya kita bikin eventnya timer gitu ya. Kita buat ini sebagai paralel ya. Kita apply dulu. Oke, sebelumnya aku mau tunjukin dulu di event pertama kita tadi. Kita double klik, kita akan tambahkan control timer dulu di sini ya. Di bawah control variable quest miau 1 ini kita tambahkan sebuah control timer. Ini control timer, misalnya kita bikin 20 detik ya, start 20 detik seperti ini. Oke, setelah ini oh ya, sebelumnya dikasih suara ya, biar ada suaranya yang menunjukkan questnya dimulai mungkin ya. Kita bisa double klik di sini, kemudian kita berikan play SE sound effect ya. Kita kasih suara kucing mungkin ya, cat. Kita tes dulu. Nah, ini seperti ini. Kucingnya akan berbunyi seperti itu, menandakan questnya dimulai ya, nanti seperti itu. Kita apply. Kemudian setelah timernya kita pasang di event yang pertama tadi, kita kembali ke event yang terakhir kita buat di kiri atas ini, event timer ya namanya. Kita akan buat pengkondisian juga yang namanya apa ya, pengkondisiannya conditional branch, mengecek variabel quest miau itu ya, apakah quest miau nya 0 seperti ini. Kemudian kita klik else branch nya juga. Nah, jika quest miau 0 atau quest miau nya belum diterima, tidak akan terjadi apa-apa ya. Tapi nanti begitu menerima quest, kan quest miau nya akan berubah menjadi 1 ya. Nah, kalau berubah menjadi 1, maka di sini kita akan mulai melakukan pengaturannya ya, pengaturan bagaimana quest itu kalau misalnya waktunya habis ya. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita kasih di sini double klik, kita kasih conditional branch ya. Terus kita sekarang tidak mengecek variabel, tapi kita mengecek timer yang sudah kita buat ya. Nah, timernya seperti ini. Jika timernya
lebih kecil sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan 0, kita kasih create else branch juga boleh di sini seperti ini. Oke. Nah, ini artinya jika timernya itu lebih kecil dari 0, artinya sudah habis waktunya. Nanti akan terjadi apa gitu ya? Terjadinya adalah semisal kita akan kasih suara dulu ya, kasih suara play SE, suara apa ya, bell, mungkin bell ini ya. Oke, suara bell. Kemudian setelah suara bell kita akan tampilkan teks dulu, show text. Kita kasih gambar aktor yang kita pakai untuk quest ini ya, waktu habis. Jika waktu habis seperti ini, maka questnya akan dirubah ke quest mealnya akan berubah ke 0 ya. Caranya kita pakai control variable, kita akan rubah quest meal ini, kita set menjadi konstan 0 seperti ini. Kita apply. Oke, jadi untuk contoh kali ini belum yang game over dulu ya. Ini bisa diganti sih dengan game over misalnya. Di sini kita kasih game over ya. Kalau kita kasih game over ya tinggal diklik saja, klik, terus kita kasih skin control terus game over gitu ya. Tapi nanti kalau game over nanti langsung keluar ke main menu nantinya kan ya, seperti itu. Tapi aku mau nunjukin ini pakai yang questnya di reset lah istilahnya ya. Jadi questnya itu dijadikan 0 lagi atau tidak diterima gitu ya, seperti itu untuk timernya. Oke, dan setelah itu ada satu lagi yang akan kita set, yaitu balik ke event yang pertama kita buat. Setelah kucingnya diambil, semisal questnya sudah dijalankan, kucingnya berhasil diambil, kemudian dibawakan kepada orang ini, maka selain mengucapkan terima kasih, maka questnya juga akan diakhiri gitu ya. Caranya mengakhiri quest yaitu dengan cara ini, kita tambahkan di bawah sini, yaitu control timer lagi, cuman sekarang adalah menghentikannya gitu ya, men-stop control timer. Oke, sekarang kita apply. Jadi setelah berhasil menyelesaikan quest dalam waktu yang sudah ditentukan tadi sekitar 20 detik ya, maka setelah kata terima kasih kita akan stop timernya ya, supaya timernya menghilang. Seperti itu teman-teman, mari kita coba ya. Yes. Oke, kita langsung new game saja. Nah, di sini kita akan terima questnya. Nah, ada suara kucing ya. Kemudian setelah kita ini di sebelah kanan ada timernya ya. Semisal nanti timernya selesai tanpa kita menyelesaikan questnya, kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, waktunya habis, tapi tidak game over ya, karena aku nggak set game over. Tapi kalau mau di set game over seperti yang sudah aku tunjukkan tadi ya, kucingnya nggak menghilang, dan kalau kita kasih bicara ya, dia cuma
bilang miau gitu ya, tanpa diambil. Tapi kalau kita kembali lagi ke mbaknya ini untuk menerima quest, jika kita tekan ya, terus kita ambil questnya, kita ambil kucingnya, miau miau, kemudian kita kembali lagi sebelum waktunya habis, maka akan ada terima kasih sudah menemukan miau, dan waktunya menghilang ya. Seperti itu. Kalau kita bicara lagi, karena questnya sudah selesai, jadi dia hanya akan bilang terima kasih sudah menemukan miau, itu saja. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi quest yang ada waktunya ya, bisa di set. Kalau misal konsekuensinya nanti tidak tidak mereset quest, konsekuensinya game over ya, teman-teman tinggal ganti di bagian sini tadi ya, di bagian sini ditaruh game over ya, seperti itu. Oh ya, untuk merubah pilihan ya tidaknya itu ke tengah, kita bisa set di sini teman-teman. Kita klik event awal ini, kemudian kita klik di show choices ya tidak ini, kita klik kanan edit ya, kemudian window position yang di right ini kita ganti ke middle seperti ini, nanti akan posisinya di tengah ya, pilihannya bukan di sebelah kanan, seperti itu. Semoga membantu teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.